Gue tipe orang yang menghindari buat ngeliat orang lain gitu loh, dan ngebandingin ke diri gue sendiri, gue kayak kurang aja gitu. Karena kalau misalkan gue ngebandingin diri gue sendiri ke orang lain tuh kayak nggak bakal ada habisnya gitu loh, dan emang nggak kompatibel juga. Lo ngapain ngebandingin diri lo sendiri ke orang lain gitu kayak. Hey listeners, welcome back to Radio Vlogcast. Make your day sound better. Bersama gue, cewek yang paling diingin-inginkan oleh laki-laki santero kampus kita gitu ya. Tolong dong yang belakang layar, gitu. Gak ini ya, gak mendukung banget. Nah, kali ini kita ada di episode sesi kaleidoskop yang kedua. Nah, kita bakal ngebahas topik seputar toxic productivity. Kayak, apakah toxic productivity itu segitunya nih men? Gimana nih? Kayak udah bener-bener keracunan kah orang-orang akibat productivity yang semakin meluap-meluap begitu. Nah, gue gak sendirian, gue bakal sama dua temen gue yang adalah kru kita juga gitu. Yes. Boleh perkenalin diri dulu nih, dua ciwi-ciwi cantik. Iya, ada yang mau tepuk tanganin bintang tamunya. Hai listeners, perkenalkan nama gue Stephanie, gue dari Ilmu Komunikasi 2020. Hai Stephanie. Hai Cesa. Ayo boleh dari Hai listeners, kenalin gue Katarina dari Ilkom 2020. Hai Katarina, anjirnya awkward banget. Ini awkward banget dah. Hai Kat. Oke, kalau gitu gue pengen nanya-nanya dulu sama kalian. Kalian tuh lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini gitu aktivitasnya selain datang ke sini buat rekaman? Lo berarti nggak sibuk kan lo berdua datang ke sini? Enggak sih, emang karena nggak ada kerjaan juga gitu. Gabut. Sebenarnya ada tapi malam. Oh malam. Sibuk ceritanya. Malam Sibuknya kerjaan apa ini ya, Bunda? online. Real definition of sibuk. Iya. Bener. Kalau gue sih enggak sih, kebetulan paling sibuk ya kuliah, organisasi, basic sih gitu. Cih, basic gaya banget. Basic tuh yang kayak gimana kakak? Basic tuh yang maksudnya Jelasin dong, di Kak. luar ada kewajiban emang udah umum gitu kuliah, paling organisasi aja gitu. Radio. Yo. Anjay. Kalau Katarina lagi sibuk apa nih gitu selain radio? Sebenarnya 11-12 sih kayak Stephanie. Maksudnya kuliah, organisasi. Cuman kalau yang waktu kemarin-kemarin itu ada juga ikut volunteer. Terus habis itu juga yang sekarang ini juga ada tim Markom ya. Iya, kita satu tim. Tim BTW. Markom. Iya, Nah, satu tim. Jangan lupa masuk komunikasi_UAJ, cek di IG-nya ya. Oke, mantap. Katarina udah cocok ya jadi Marketing. marketing. Udah pantas banget. Oke, kalau gitu Katarina dan Stephanie tahu nggak sih kenapa kalian bisa ada di sini? Karena gue yang ngajak. Iya, Mungkin diajak. diajak kebetulan Iya, saya. tapi kalian tahu nggak sih kan kayak yang tadi gue pengen bilang di awal-awal kita bakal ngomongin tentang Toxic productivity. Iya, Iya. betul. Berarti Aktivitas yang gue merasa lo berdua ini toxic sebenarnya. iya. Berarti dirasanya itu toxic kita Kayak guys. beda sih definisinya. Karena kita orang aja kali ya. Ya kayaknya udah deh. Jangan dong, jangan. Kayak belum lanjut. kelar. Nah, jadi menurut kalian nih, Apa? aduh, ngeblank anjir. Nah, tadi kan kalian sempat bilang kalau misalnya kalian tuh lagi sibuk ini apa? Kuliah, volunteer, ya, kuliah, organisasi, markom, benar. organisasi. Radio nggak kelar-kelar kan, kerjaannya tiap hari ada aja. Iya, udah pusing, pasti. Pusing Oh, banget. Revisi nggak Gimana kelar-kelar revisinya. Lapar kebanyakan. Aduh kan, aduh. Gimana nih kalian? Capek gak nih ngejalaninnya sebenarnya jujur li. Iya. Boleh dari Kat dulu mungkin. Silakan oversharing Iya, boleh. Oversharing biar ini mental health-nya nggak keganggu ceritanya. biar gak jadi bipolar. Aduh ya Allah. Oke, kalau untuk produktivitasnya sendiri sebenarnya emang banyak dan pastinya capek ya. Itu benar-benar kayak capek.
di mana titik pasti kalian pernah lah kalau misalnya kayak nangis cuman karena menjalani aktivitas gitu. Itu biasanya bisa disebut toksik kalau misalnya udah sampai ke nangis terus ngerasa kayak pengen keluar gitu rasanya. Melankolis Pasti iya, pasti Anda pernah kayak gitu. melankolis bukan? Aduh, nggak tahu deh. Oh, belum tes ya. Abis ini kita tes ya. Iya, di sini Aku tes ya. nangis tanpa sebab nih kakak gitu. Aduh. Nggak lah. Zaman sekarang gitu deh. Iya, cuman ya gitu pasti ada rasa capek segala macamnya dan karena kan juga organisasinya banyak, terus kegiatannya banyak gitu-gitu dan misalnya kayak ada tugas A gitu, nah terus ada tugas B, nah tugas A udah kelar muncul tugas B, terus ada tugas B, Abis itu udah C. kelar tugas C, D, E, F, Gitu G terus, dan gitu sampai terus. habis-habis. Ya pastinya capek banget dan ngerasa kayak kapan ini gue kelar gini. Cuman kan ya balik lagi, ini kita pilihan awal, komitmen dari awal gitu kan. Udah ngambil, udah terjun dan udah dipercayai istilahnya. Apalagi kalau di kepengurusan yang tahun ini di Radio aku jadi Kordiv Internal Relation. Pastinya banyak juga proker-prokernya gitu. Selain itu kan juga ngurus SDM radio lainnya ya, Ekil ya. Jadi kalau misalkan ada Kendala segala iya, macam, ini ngurus nih. betul sekali. Saya yang ngurus masalah-masalahnya. Masalahnya Tapi semua ya, Kat yang ngurus guys. iya. Kalau misalnya dari Stefani sendiri nih, Kesibukan capek gue. enggak gitu? Capek nggak sih? Gila, gue liatin lo udah mondar-mandir. Lu ngeliatin gue aja capek hidupnya Iya. ya, apalagi gue. Kalau misalkan dibilang capek ya pasti sih, kayak semua orang pasti capek kalau misalkan mereka menjalani kegiatan sehari-hari gitu kan, karena juga manusia biasa kan, nggak ada yang sempurna Manusia. gitu kan. Stres juga ya. Stres juga gitu, apalagi kalau misalkan banyak tugas kayak tadi Kat sempat cerita, terus juga kalau misalkan kalau misalkan Kat mungkin kayak prokernya banyak, kalau gue mungkin revisi kayak misalkan per podcast tuh biasanya selalu ada revisi, nggak mungkin nggak ada. Dan kadang gue tuh yang revisi duluan gitu loh, jadi sebelum dikasih ke manajer produser Inisiatif, itu Bunda. gue yang apa namanya yang revisi Ngecek-ngecek duluan itu dulu, gue gitu. Nah itu tuh lumayan PR sebenarnya gitu, tapi balik lagi kalau misalkan kerja bareng orang-orang yang menyenangkan sih biasanya bebannya nggak gitu Betul. berasa. Kayak contohnya nih gue. Iya betul dong. Iya, betul. Iya kan ceritanya fun work, entertain and education. anjay. Work and life balance. Work and life balance Wah, banget. gila. Harus. Harus balance sih kita ya. Emang Betul. Bener-bener gila. jahat dan baiknya gitu. Ya harus seimbang. Balance. Tuh, ingat guys, mahasiswa juga Manusia. Bener. Aduh, sedih banget ya, udah capek. Capek, banyak tugas. Iya, mana mesti ini lagi. Apalagi datang ke tugas sini. datang ke sini lagi. Offline gitu kan. Iya. Aduh, capek Aduh, banget. bener. Nah, menurut kalian nih alasan kenapa sih gue bisa masuk ke circle toxic productivity ini gitu, kayak kenapa lo berdua bisa terjun ke dalam dunia yang udah susah, lo makin disusahin lagi gitu. Boleh dari gue Steph dulu aja kali dulu, ya. boleh. Kalau gue sih, karena kalau misalkan gue nggak ada aktivitas, biasanya gue rebahan doang. Nah, kalau rebahan doang, itu biasanya gue scrolling TikTok tuh sampai mampus tuh. kayak gue tuh bisa kayak dari jam 11 malam gitu kan, sampai jam 3 pagi, kayak ngeliatin TikTok doang, kayak lu ngapain gitu kan. Padahal harusnya tidur gitu. Nah, daripada gue kayak nggak ada kerjaan gitu, lebih baik gue kesibukannya yang lebih berfaedah aja gitu buat gue di masa depan gitu. Ya, betul. Soalnya kalau misalnya kebanyakan main sosial media biasanya jadi julid gitu kan. Ya nggak sih, apa gue doang ya? Iya, bener-bener. Sekarang juga lo berdua udah julid. Saya juga mau julid ini. Ya Pak, kita mau ngomongin orang aja di sini, nggak bisa ya. Jadi Jangan ya. daripada Nanti julid, kebanyakan sensornya. iya. Gak apa-apa pakai A, B, C, soalnya. Iya gitu kan, daripada gue julid terus kayak buang-buang energi gue buat hal yang nggak berfaedah, mendingan lebih faedah aja gitu, kayak join organisasi gitu, join Atma Radio. Anjay. Gitu. Kalau Katarina sendiri nih, gue tahu nih Katarina temen gue dari SMA. Dari SMA dia udah emang suka beradventure di dalam iya sih. kegiatan-kegiatan yang menyusahkan hidup. Iya. Silakan diceritakan. Ya alasannya karena saya ingin menyusahkan hidup saya ya. Selagi masih hidup. Enggak dong, enggak. Ya gimana ya, kalau misalnya alasannya, karena yang pertama ya sama sih, daripada kayak cuman rebahan. Maksudnya suka rebahan. Cuman kalau misalnya diterusin mulu kan nanti takutnya jadi habit buruk kan. Iya, jadi Akhirnya pemalas. dan juga sebenarnya kan kalau gue tuh orangnya sebenarnya tipe yang suka jalan-jalan gitu kan sebenarnya. Cuman karena pandemi gini
akhirnya mau nggak mau di rumah terus gitu kan. Nah terus daripada ngapain gitu kan, daripada cuman diem-dieman doang atau misalnya kayak have fun gimana gitu, akhirnya ya udah coba kayak cari di YouTube. Nah di YouTube itu tuh biasanya inspirasinya tuh kayak nonton gitu kan. Anaknya kayak anak TED Talks banget nih orangnya. Aduh gila. Jerome. Iya. Jerome gitu. Edwin. Nah karena dari itu kan kayak gue juga pengen sebenarnya ada niat untuk keluar negeri gitu kan nanti untuk kuliahnya. Jadi amin. Kalau misalnya ada gitu pengen dibangun dulu gitu loh. Makanya diselesain dulu banyak organisasi segala macem, kembangin skill segala macemnya gitu. Terus habis itu kembangin juga kayak misalnya volunteer, bantu-bantu orang dan lain-lain. Nanti baru kalau misalnya udah kekumpul skill segala macamnya kan pasti kalau kayak magang atau misalnya kayak mau kuliah ke luar negeri segala macam tinggal cari uang gitu nggak perlu mikirin yang organisasi-organisasi lainnya gitu. Jadi SKP juga aman. Next mau di Ainda. Amin. Keren banget. Gue sampai nggak kepikiran lu sampai situ. Sama, gue juga. Cuma gue ngerasa ya kayak awal-awalnya mungkin kita tuh pengen masuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu karena ngerasa iri sama orang lain. Ya. Jadi kayak beberapa kali gue semester 1 tuh gue masih bisa tidur siang di rumah. Betul. Habis kelas tidur siang. Nah, tapi makin lama gue makin lihat Nggak bisa. anak 17 tahun kenapa ya udah pada magang nih gitu. Betul banget. Kayak kenapa nih gue nggak ngapa-ngapain gitu. Bagaimana caranya supaya gue produktif? Akhirnya toksik. Iya, mentoksikkan diri sendiri. Bener, mentoksikkan diri sendiri. Padahal Duplikat orang lain jatuhnya. bener. Padahal kan setelah lu udah toksik ini lu baru sadar nih, udah kepentok baru sadar. Kayak ya udahlah, ngapain gue ngejar harapan orang lain gitu. Sama aja kayak pakai baju kalau udah kekecilan ya masa lu mau diet saat itu juga ya kan? Kayak ya udah ganti aja baju yang baru yang lebih gede ya nggak Atau sih? kan diet keto. Anjir. Itu lagi in banget. Ini lagi nih ya, ngehits banget ya. Nggak tahu sih, biar asik aja obrolannya. Saya nggak tahu sih diet keto apaan. Apa tadi lu Diet keto itu apa sih guys? lu Gue sering denger jelasin gitu. dong. Gue sering denger gitu kayak kalau misalnya gue ke Gramet itu tuh biasanya buku-buku yang di depan Diet tuh ada keto. kayak diet keto gitu kan. Diet ini lagi tuh yang di Corbuzier apa? Diet OCD. OCD. Nah, itu Clothings juga. clothing. Banget ya. Aduh, jangan dicontoh kalau misalnya kalian Emang bukan dari diri sendiri. Iya. Itu emang harus be unique, be beautiful, be yourself. Oh, aja ya gitu. Nah, terus kalian sendiri kenapa mau masuk episode toxic ini gitu? Jadi kan kalian sih ngerasa nggak sih dalam diri kalian sendiri tuh iya beneran gue emang toxic productivity atau enggak sih sebenarnya biasa aja gitu? Gimana nih dari lo berdua nih? Boleh, dari lo Kat dulu, Kat. dulu. Oke. Kalau gue ngerasanya gini sih, apapun itu kan kalau misalnya kita nganggap itu toksik atau enggak itu dari diri sendiri ya. Maksudnya kayak kita yang bisa nilai sebenarnya kita udah toksik atau belum. Nah kalau misalnya udah mencangkup kayak mental, terus misalnya kayak sering nangis gak jelas, terus kayak ngerasa kayak kok gue banyak banget ya kegiatannya, gue gak ada me time segala macem, itu udah termasuk toksik sih. Dan kenapa kayak mau gitu masuk ke episode toksik ini, karena gue ngerasa kayak gue emang waktu itu sempet toksik, tapi untuk yang kepengurusan ini gue mencoba untuk lebih akhirnya agak berhasil keluar dari toxic productivity itu gitu. Dan ya harus sesuaiin juga sama diri sendiri gitu kan. Karena kan kalau misalnya pun kayak kita ngerasa kita bisa ngehandle sebanyak itu dan kitanya nggak capek, ya itu bukan toxic. Itu ya emang kita produktivitasnya banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngehandle atau misalnya kayak kita keteteran segala macemnya, terus misalnya organisasinya terlalu banyak dan lain-lain yang bikin sampai kayak mental kita jadi pengen Down, keluar terus itunya ya berarti tuh maksudnya udah Emang toxic bukan sih. ranah lo di situ ya. Iya, Emang ya harus udah fokus keluar sendiri aja. Iya. Betul. Lo harus ngerasain dalam diri lo sendiri kayak gue nyaman gak nih di sini. Jadi kalau misalnya lo udah gak ada tuh yang namanya apa sih harus keluar dari zona nyaman gitu, menurut gue kayak ya udah Itu kalau lo jadi nyamannya di diri sini dulu, jalanin aja dulu, jangan dipaksain ya nggak sih? Gak Keluar semua dari- orang, ya, betul. bener, gak semua orang tuh harus berprogres sama kayak orang lain. Betul, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Gue percaya hal itu sih. Keluar dari zona nyaman itu tuh penting. Cuman ya harus tahu diri juga dan tahu fokus
ininya Betul. porsinya masing-masing. Bener. Kalau dari Steph sendiri, menurut lu Gue termasuk apa toxic nih? productivity Iya, atau enggak? Lu ngerasa yang bisa dikategoriin toxic productivity tuh kayak gimana sih? Kalau gue sebenarnya kalau misalnya yang dikategorin toxic productivity mungkin kayak lu bener-bener banyak banget kegiatan sampai lu tuh kewalahan terus kayak jadinya tuh lu kayak robot aja gitu, kayak lu cuma digerakin doang tapi sebenarnya kayak hati sama pikiran lu nggak sinkron. Nah menurut gue itu udah kayak termasuk toxic sih, karena kayak jiwa lu di mana nih tapi raga lu tuh di mana gitu, lagi ngerjain apa, Maksudnya jadi nggak udah selaras kayak gitu. Ya, benar. Masukan ceritanya kodam. Kodamnya keluar. Padahal udah keluar gitu. Jadi maksud gue tuh kayak nggak selaras gitu. Itu menurut gue sih kayak udah termasuk toxic productivity sih. Cuma kalau gue pribadi, gue nggak merasa gue toxic productivity karena sebenarnya guanya aja yang kayak kurang bisa manajemen stres yang gue punya gitu. Kayak misalkan dari time management gue masih kurang banget. Gue anaknya masih yang kayak, gue pengen tidur deh gitu. Kayak ntar ketiduran, terus lama-lama tuh jadi kayak sering telat kelas kan. Bener-bener yang kayak gitu. Jadi gue masih buruk banget untuk itu gitu. Jadi menurut gue sih Manajemennya ya. emang gue harus manajemen stres yang gue punya sih gitu. Biar lebih organize aja gitu. Biar Tapi lebih sekarang enak. lu lebih ke organize atau masih Masih sih kebetulan. Gue masih sih. burnout sendiri ya gitu? Iya benar, jadi kayak sering kayak galau sendiri gitu, kayak sedih sendiri gitu malam-malam, kenapa gue susah banget ya, padahal ya gara-gara gue sendiri, karena guanya emang kurang organize aja anaknya. Iya, Gitu. kayaknya gue gak bisa deh besok-besok kayak gini lagi. Iya, tapi gue ngulangin lagi. Besoknya gue ulang lagi. Kadang juga gitu sih sebenarnya. Gue juga gitu kadang sebenarnya. Lu juga kayak gitu Iya kadang. kayak sebenarnya udah tahu nih kayak besok-besok nggak boleh kayak gini. Karena ada rayuan, Iya. ada rayuan, bujukan kita nggak Mana bisa kan nolak. pandemi kuliah online, gue tuh sering Iya. banget kayak di kasur aja gitu, kayak lama-lama tuh ketiduran. Betul, Apalagi kalau misalnya bener, dosennya bener. suaranya merdu banget gitu, kayak aduh gila enak banget nih kalau sambil Buat tidur enak. Merdu say. Iya. Gak apa-apa, karena ini gak boleh ada di sensor Nggak jadi boleh. dipuji aja. Jadi puji aja. Oke. Merdu-merdu kalau suara dosen-dosen Oke, Betma. kalau misalnya dari kalian sendiri nih, kalian berdua ngerasain gak sih kayak diri gue yang dulu asik, Anjay. yang dulu sama yang sekarang nih, kok ada beda-bedanya nih? Kayaknya gue pengen balik kayak yang dulu lagi, tapi nggak bisa, udah terlanjur kayak sekarang. Ya, Lo udah kangen terlanjur. gak sih masa-masa lo dulu? Gue sebelum enggak kayak sih. gini? Gue enggak sih. Soalnya masa-masa dulu kayak gue lebih nggak ngerti lagi dulu gimana caranya supaya bisa ngatur waktu dengan baik. Kalau sekarang tuh gue jauh lebih baik bisa ngatur waktu yang gue punya gitu. Jadi lebih organize sekarang sih gue ngerasanya. Kalau dari Kat ya, Kat ya itu ya. Kalau dari Kat sendiri gimana? Kalau gue sebenarnya kangen lebih ke me time-nya doang sih. Maksudnya kayak waktu untuk istirahatnya gitu, waktu untuk karena kan nih kalau dulu ya itu istilahnya kayak masih banyak gitu loh waktu untuk istirahat, untuk Bener. going kemana aja gitu. Cuman kalau misalnya udah kayak banyak kegiatan gini-gini tuh kayak misalnya mau pergi aja tuh pasti kepikiran gitu loh. Jadi kepikiran gitu loh. Jadi ada itu yang tugas. dikangenin. Iya, ada tugas. Lagi mau pergi hari Minggu. Hari Senin gue ada Iya. 2 Chat sama kuisnya. dosen Kat, Katarina. Aduh gila. Hari Minggu lagi di waterpark. Aduh. Di chat sama dosennya lagi Aduh, turun Gak bawah. bisa, gak bisa tatap HP Ini ya. pengalaman pribadi ya? Katarina udah ngerjain LPG belum? Ya Allah. Aduh. Bisa gak sih jangan chat gue, ini hari Minggu gitu. Ini pengalaman dia sendiri. Pengalaman sebenarnya. pribadi ceritanya. Iya. Nah, menurut kalian sendiri nih ya, dari kesibukan yang kalian lakuin ini, kalian ngerasa atas dasar kalian iri sama orang lain atau emang gue pengen aja gitu? Menurut kalian gimana awalnya? Mau siapa dulu nih yang jawab? Cat dulu nih. Cat dulu. Kayaknya Cat udah sangat termotivasi Iya, oleh Jeremy sangat Pauline. termotivasi. Enggak. Apa anjing? Kalau Pertanyaannya- Jerome Pertanyaannya apa tolong tadi? diundang. Pertanyaannya apa tadi? Kalau lu ngerasa ini nggak kayak ngerasa iri sama orang lain, makanya lo jadi productivity jadi banyak atau emang gue pengen sendiri aja gitu? Awalnya Awalnya ngerasa- coba-coba, Awalnya coba-coba lama-lama ya. keterusan. Lama-lama saya keterusan enggak. Lama-lama Bercanda. Enggak, maksudnya awalnya ya karena awalnya tuh kan ngerasa kayak kok orang lain bisa kalau gua enggak gitu. Tapi makin kesini hidup itu kan harus ada plan guys, bener. Yoi. Serius. Hidup itu harus ada plan. Kalau misalnya kita udah ada plan segala macam,
Jadi kita ngerti kita mau ngapain aja gitu. Jadi harus fokus mau jalanin apa, fokus nantinya gimana, perlahan step-stepnya gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal emang iri, makin kesini makin ya udah itu emang porsinya dia. Kalau gue bisa bikin versi gue sendiri gitu, porsi gue Kenapa sendiri. enggak? Kenapa enggak? Just be yourself. Be you, be unique, Be beautiful. Oh enggak, tadi be beautiful. iya, be beautiful. Oh, beda sekarang. Sekarang be yourself. Kalau Stefani gimana nih? Kalau gue sih, gue kayak gini karena diri gue sendiri sih. Karena gue nyadar apa yang gue lakuin sekarang tuh buat masa depan gue gitu. Jadi kalau misalkan misalkan hal simple deh, hal sederhana. Kayak dari yang basic banget. Kayak misalkan lu kerja kelompok gitu. Terus kayak lu nggak mau kontribusi buat kelompok lu gitu. Itu nanti juga bakal ngaruh ke lu gitu. Penilaian orang-orang akan diri lu tuh bakalan kelihatan juga someday gitu, kayak Kinerjanya gue gak sendiri mau deh bakal sama kelihatan. Stefani, dia anaknya mageran, kayaknya kerjanya gak pernah benar misalkan gitu ya. Itu juga bakal berimpact ke gue gitu. Jadi gimana caranya supaya kayak di masa depan gue bisa menikmati hasil dari yang usaha gue hari ini, ya udah gue harus tetap bisa at least motivasi diri gue lah untuk ngelakuin hal yang baik gitu, yang berfaedah gitu untuk diri gue sendiri soalnya gitu, dan untuk gue di masa depan juga gitu. Jadi bukan karena orang lain sih. Karena gue yakin banget setiap orang punya life path-nya masing-masing. Jadi gue tipe orang yang menghindari buat ngeliat orang lain gitu loh, dan ngebandingin ke diri gue sendiri, gue kayak kurang aja gitu. Karena kalau misalkan gue ngebandingin diri gue sendiri ke orang lain tuh kayak nggak bakal ada habisnya gitu loh, dan emang nggak kompatibel juga. Lo ngapain ngebandingin diri lo sendiri ke orang lain gitu, kayak kurang pas aja. Mending bandingin diri lo sendiri yang versi sekarang ke versi lo yang dulu gitu. Jadi kayak udah growth belum atau masih ada yang perlu dibenerin gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Iya bener sih, gue juga setuju kayak buat apa lo ngebandingin diri lo sama orang lain kalau lo udah ngerasa lo cukup, lo sekarang itu yang cukup, gak usah lihat-lihat yang dulu lagi gue gimana deh, yang sekarang gue jalanin ya udah yang gue jalanin sekarang gitu, ya udah gitu, kayak ya udahlah. Biarin aja, let it flow. Dan kalau misalnya mau orang lain ya, mungkin kalau gue dulu kayak gitu ya, maksudnya kayak gue mikir kayak kenapa gue bisa, kenapa dia enggak, kenapa dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Tapi kalau kesini jadiin orang itu sebagai inspirasi aja gitu. Misalnya kayak dia bisa ini segala macam, ya kita belajar. Mereka kan punya hasilnya gitu kan, ada hasilnya yang mereka keluarin gitu ya, kita belajar kayak oke, kita coba aja memulai hal baru itu tuh selalu menarik guys. Maksudnya kayak kita belajar, kalau emang kita udah belajar di sana, kita nggak bisa ya jangan dilanjutin. Betul. Cari yang emang bener-bener bisa fokus buat diri kita, terus dan kembangin. pas buat diri sendiri juga. Iya. Dan bener harus situin sama versi sekarang sama versi kita dulu aja. Betul sekali. Yang pas, jangan. Tadi ada masalah teknis sedikit, bisa di-cut. Nanti dikat aja langsung. Jadi bener kayak yang kata Rina sama Stefani bilang, ya udah jalanin aja yang sekarang. Betul. Daripada lo gimana nantinya, terus daripada ngebandingin diri lo sama orang lain terus, asal jangan, tolong ya para orang tua di luar sana, jangan membandingkan kita dengan anak tetangga atau anak yang lainnya gitu. Mendingan apresiasi prestasi anak sendiri nggak sih, daripada banding-bandingin terus capek say. Iya, ini udah pusing ngeliat kepala apa. Lu bisa nambahin efek ngebul Ya lu bisa lihat kan dar gitu. Nah, gue pengen nanya juga sama lo berdua, gimana sih caranya ngatasin lo burnout atau lo pusing atau lo udah pengen nangis, depresi, udah menjelang Semuanya lah itu ya, bipolar. buset, aduh itu udah jadi kayak paket gitu masuk sini. Gimana nih tips-tips lo Paket mengatasi burnout-nya. hal tersebut? Gimana? Dari Steph dulu mungkin. Gue tuh biasanya kalau misalnya kayak gitu, maksudnya gue tuh bukan tipe orang yang melarang diri gue sendiri buat nangis gitu. Kayak gue sadar gue manusia biasa dan gue lemah, jadi kayak it's okay kalau misalkan gue mau nangis ya udah gue nangis. Gue bisa kayak gitu. Jadi coping mechanism gue sih nangis sama journaling. Biasanya gue nulis gitu kayak apa yang gak bisa gue sampein, itu biasanya gue tulis gitu. Terus nanti kayak someday gue evaluasi, oh anjir gue pernah semarah ini, berarti next time gue mungkin gue harus belajar lebih sabar atau
belajar meditasi gitu. Itu berguna banget sih. Mungkin lu yang denger kayak anjir lu ngapain masih muda meditasi. Nggak Cuma apa-apa, itu itu berguna banget guys buat diri. mental health Gue lo setuju gitu. banget sih meditasi. Jadi emosi lo lebih stable sih sebenarnya. Lo lagi meditasi bisa tiba-tiba nangis gitu gak sih? Ketiduran. Beda, gak prestasi berarti ya teman-teman. Gak boleh Berarti lebih ke ketidurannya ya. Sumpah, gue kayak pernah waktu itu saat kelas asmen, terus kayak pagi-pagi kan. Lo Kayak, meditasi pas lagi kelas iya, asmen. betul. pagi jam Ketahuan 6. ya, guys. Terus kelas asmen kan jam 7 kan. Terus gue kayak, gue coba atur pernafasan. Terus udah tuh, gue pernafasan 478. Terus enak nih kan, aja enak banget nih. Ringan nih kepala nih, kayak aduh udah relax nih. Tidur-tiduran deh. Lama-lama kebablasan. Kebablasan kelas Dosen asmennya Stefani. Halang ini ditindaklanjuti. Kebetulan orangnya udah di luar Nilainya negeri, nggak jadi murni. dia nggak tahu juga kayaknya. Kalau dari Katarina gimana nih tips-tipsnya? Kalau dari gue sih paling ya sama, kalau misalnya pengen nangis, nangis aja gitu, keluarin emosi melalui tangisan gitu. Terus habis itu kalau misalnya dari gue biasanya ada sih satu cara, kalau misalnya gue bener-bener kayak gedek banget terus organisasi segala macem tuh biasanya gue sambil FN sih. Maksudnya kayak gue ngerekam buat diri gue sendiri gitu, entah kapan mau dengernya atau cuman buat jadi temen cerita, karena kan gue tipenya orang yang storytelling ya. Maksudnya kayak gue kalau ada masalah apa tuh cerita gitu kan. Tapi di satu sisi gue nggak mau kayak memberatkan ke orang lain gitu. Gue nggak mau kayak orang lain udah punya masalah, kenapa gue tambahin masalah gue gitu. Jadi biasanya gue lewat FN gitu kalau misalnya udah sampai capek, terus habis itu apa ya, lemah gitu-gitu, lemah letih lesu. Ada ini jadi receh lama-lama ya. Gak lah, cewek-cewek maklum. Cewek gak boleh dilarang-larang kalau lagi ngegibah kayak gini. Dan kalau gue itu juga ada selain itu kayak biasanya gue nonton video-video lucu sih. Itu bener-bener OP banget. Kayak misalnya gue capek gitu kan, gue buka TikTok aja gitu, random gitu, nonton video-video lucu gitu. Terus itu bakal bisa bikin moodnya tambah naik gitu. Dan biasanya kalau misalnya emang lagi me time gitu, biasanya ngabain dulu gitu. Misalnya ada chat atau segala macamnya gitu, nggak apa-apa, me time jangan diganggu sama sama kegiatan-kegiatan yang harus lu laksanain. Kecuali itu mendadak. Beda cerita kalau emang itu harus fast respon, harus mendadak, itu baru lu mau nggak mau harus ngerjain dulu ya apa yang penting. Tapi kalau misalnya kayak istilahnya cuma chat biasa gitu sama teman, atau misalnya kayak chat yang bisa ditunda nanti, kalau gue aja sistemnya dulu, iya gitu. 1 jam dulu, 1 jam buat me time gitu, abain semua chat, mau dia ngechatnya dari kapan gitu abain aja dulu. Terus baru nanti kalau misalnya udah baru ngerespon gitu loh, langsung iniin. Jadi bukan kayak tahu batasnya juga sih, tahu waktu juga gitu, kapan harus me time, kapan lu harus dibutuhin gitu, Dibutuhkan, pemirsa. Dibutuhkan. Nah, ini udah menjelang akhir, aduh kayak webinar. Lama-lama. Nah, jadi kalian ada saran-saran gak nih buat adik tingkat, buat anak-anak semester 1 yang mau ngambil kegiatan-kegiatan, kalau misalnya begini anak depannya tiba-tiba dia depresi atau gimana, lu kasih saran dulu dah berdua gitu. Oke. Apa ya Dari Steph sarannya? dulu coba. Ini sih paling kayak tahu apa yang lu mau, tahu apa yang mau lu lakuin gitu. Kenalin diri sendiri dulu sih, itu penting banget. Karena kayaknya banyak banget kayak gue ketemu orang kayak dia udah usia matang gitu ya, udah 30 tapi dia belum kenal diri sendiri. Jadinya tuh kayak gampang kebawa sama orang lain. Dan zaman sekarang gila, lo kayak lu tinggal di kota, kalau misalkan lu nggak kenal diri lu sendiri dan lu nggak ada prinsip gitu tuh Lo bakal bahaya lost. sih. Gitu. Jadi kenalan dulu aja sama diri sendiri. Iya benar. Kalau dari Kat gimana Kalau nih? dari gue kan kalau misalnya ini ada penjurusan ya. Nah mungkin kalau semester 1 mikirnya kayak masih lama ini buat penjurusan, tapi enggak. Maksudnya kalau dari gue pribadi juga berkaca dari diri gue sendiri gitu, mending dari semester 1 tahu dulu gitu kira-kira mau gimana. Nah terus kita tahu dulu juga batas kemampuan diri gitu. Misalnya kita bisa handle atau enggak. Kita join ini, join itu, organisasi segala macam, tugas segala macam bisa terlaksana dengan baik atau enggak. Kalau misalnya emang kitanya belum bisa untuk ngatur waktu dan segala macamnya, mending yang secukupnya aja, seperlunya aja, apa yang kira-kira lu perlu, apa yang kira-kira gue pengen nanti ambil media, berarti nanti lu join radio atau kegiatan-kegiatan lainnya. Gue pengen marketing, lu nanti masuk markom gitu. Gue pengen korporasi gitu-gitu, berarti lu join kepanitiaan yang ada humasnya gitu. betul. Itu sih dari pengalaman sebelumnya. Jadi harus
tahu mau fokusnya apa apa. yang lo mau, harus tahu lo mau kemana. Nice. Jangan sampai lo lost di tengah jalan udah semester 5, mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa, terus orang tua lo jadinya kasihan Sebelum terlambat. gitu, Karena ya. kuliah di Atma mahal. Iya, Dimanapun sih. sensor. To be honestly speaking, di Iya, Atma itu itu Karena tidak semua murah. kuliah itu mahal. Mahal. Iya, Katanya sangat-sangat membagongkan. benar. Nah, oke, kalau kayak gitu, sebelum kita menutup sesi kita episode 2 kali ini, ada nggak nih satu kalimat yang pengen lo omongin buat diri lo sendiri yang sekarang ini? Kalau dari gue dulu nih ya. Boleh. Dari gue, semoga kedepannya gue bisa lebih bahagia lagi. Amin, 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 amin. Kalau dari Kat, gimana nih? dari Kak. Semoga kedepannya gue tahu apa porsi-porsi gue, tahu gimana caranya buat ngebangun plan-plan yang tertunda dan juga bisa ngerti apa yang gue mau dan bisa ngeraih itu. Amin. Dari Amin. Steph. Dari gue mau berterima kasih karena gue sudah tidak terlalu keras terhadap diri sendiri. Terus gue sudah mau menerima kekurangan gue. Terus kayak gue udah mau nerima diri gue padanya dan menyayangi diri gue sendiri sih. Itu gue ngerasain dari awal kuliah sampai sekarang gitu. Kayak gue banyak berubah, kayak lebih slow down, lebih kalem, lebih enak aja gitu. Kayak ngerasa comfortable dengan diri gue sendiri. Keren banget dua ekro kita nih. Kayak lo ngapain berdua sama? Gak tau, Gak tau gue ngikut dia. Iya keren. Mereka self reward ini. self reward. Gak ada yang tepuk tanganin gitu, tepuk tangan buat diri sendiri. Iya betul. Walah. Oke, Kan kalau mencintai kayak diri gitu, sendiri. bener-bener love yourself, be unique, be Beautiful. Beautiful. Thank you. Dadah listeners. belum anjing. Kira udah. buat closing ya, buat closing ya. Oke. Jadi kita udah sampai, dari tadi gue ngomong kita udah sampai di Udah penghujung. sampai. Jadi sebenarnya ini udah mau habis karena udah durasi. Durasi. Ini juga berdua udah gue suruh pulang nanti. Kebetulan di sini dingin banget. Gila. Iya dingin banget. Jadi kita udah aja sampai di sini guys. Oke, Mau lanjut nih? Mau lanjut. Jangan, Kayak jangan lanjutin ntar aja kali ya. Menyenangkan hari-hari sama Iya. cewek-cewek, jangan. Kalau gitu sampai ketemu lagi di episode sesi kaleidoskop episode berapa nih sekarang? 2. Berarti selanjutnya 3. Episode 3. Oke. Abis itu episode 4. Habis itu Kelar-kelar. Yaudah sampai ketemu di sesi kaleidoskop episode 3. Dadah. Dadah.